Oke, setelah itu di akhir periode tutup buku akuntansi ini untuk ngunci gitu ya. Jadi nggak bisa diedit, nggak bisa diinput transaksi bulan yang sama. Lalu ada pembekasan laporan, lalu ada hitung simpanan bonus, hitung biaya administrasi dan konsolidasi. Ini ya tadi yang udah saya umumkan juga ini menu-menu yang harus dijelaskan dalam waktu yang lama gitu. Jadi nanti ini ada videonya khusus. Lalu kita fungsi, masuk ke menu fungsi. Fungsi di sini ada registrasi, ini untuk mengubah registrasi tampilan dari kita. Ini ada nama perusahaannya apa, atau nama koperasinya apa, nama unitnya apa, alamatnya di mana, mungkin ada logonya. Ini coba-coba dihapus juga nggak apa-apa. Ini kalau kita punya logo, pilih file, terus kita upload, terus simpan. Oke, aktivasi. Ini karena kita sistemnya sewa, nanti di sini ada tombol aktivasi untuk mengaktifkan periodenya, gitu ya. Untuk mengaktifkan periodenya, nah di sini ada daftar harga mungkin ya. Ini nanti bakalan bergerak, itu nanti kalau harganya seumpama bergerak atau gimana, kita juga di sini bergerak. Nah, aktivasi ini untuk mengaktifkan periode ini. Jadi seumpama dia periodenya tidak aktif, kita tidak bisa nginput transaksi di situ. Udahnya seperti itu. Oke, kita masuk ke tagihan data soft. Nah, ini nanti ketika kita udah aktivasi, biasanya di sini muncul daftar tagihannya gitu ya. Oh, nah, daftar tagihan ini yang harus kita bayarkan. Nggak semua nanti klien ada fitur itu. Oke, yang penting itu di sini. Jadi registrasi, konfigurasi. Konfigurasi di sini kita punya simpanan, konfigurasi di simpanan itu kode debit Citrans itu berapa kodenya, kode transaksi Citrans itu berapa, terus kode transaksi bonus itu berapa, itu hubungannya ketika setting awal gitu ya. Nanti ini biasanya koperasi bisa itu minta disettingkan, mas aku tinggal pakai aja aku gini, biasanya kita yang nyetingkan. Kolektabilitas ini dia yang masuk, oh ini kolektif yang nggak bayar mau berapa hari gitu ya, ini nggak bayar 1 bulan, oh ini nggak bayar 30 hari, oh ini nggak bayar 10 hari. Nah ini tadi yang masuk di settingnya. Terus di akuntansinya itu biar supaya laporannya benar, ini juga harus disetting. Laba tahun ininya, nomor rekeningnya berapa, harga pokok penjualannya berapa, dan lain-lain. Ini juga setting awal aja. Terus setting lain-lain, ini awal periode di sini itu mau berapa, mau apa gitu ya. Karena seumpama nih, Mas, aku udah punya nih laporan tahun 2018 sampai 2020, aku mau semuanya dimigrasikan ke sini. Bisa gitu. Jadi tanggal awal periodenya nanti kita buatin tanggal sesuai. Di cut off pun juga bisa. Oke, itu fungsi konfigurasi. Nah, sekarang masuk ke fungsi operator. Nah, di fungsi operator ini kita membuatkan user untuk operator-operator kita. Contoh nih, contoh gitu ya, kita bikin namanya adalah usernya adalah Susi ini. Susi, terus alamat kita isi namanya Susi Susanti contohnya. Nah, ya ininya berapa? Alamatnya kita isi, emailnya, nomor teleponnya berapa. Kalau bisa ini benar-benar alamat dari operatornya ya. Terus kita klik di sini jam kerjanya berapa, wewenangnya apa. Nah, di sini nih wewenangnya dia jabatannya aja. Contohnya kasir atau apa gitu ya. Kasir. Nah, terus ini dia boleh ngedit apa enggak. Lalu counter. Nah, counter ini sebenarnya untuk pertanggungjawaban dari data. Pertanggungan jawab dari data itu dia punya logger gitu ya. Jadi siapa yang input. Nah, di sini counter ini kita punya settingan bebas atau ini. Jadi counter ini seumpama satu koperasi ini tim admin pakai kode yang sama, boleh. Nanti pertanggungjawaban datanya berarti ya di tim itu. Jadi seumpama tim accounting nih,
kodenya adalah 01 semua, ya semua pakai 01, boleh. Atau tiap-tiap user, jadi seumpama tiap-tiap operator itu punya ini 01, ini 02, 03. Nah, ketika data itu istilahnya berubah atau kita tanyakan, itu bisa kita lihat, oh siapa yang pakai counter ini. Nah, kayak gitu fungsinya. Lalu, ini saya pakai counter anggap aja 67 itu ya counternya. Kita save. Nah, lalu di sini kita cari nama Susi gitu ya di sini. Ini kita isi. Dia boleh buka wewenangnya apa gitu ya. Wewenangnya apa? Oh, Susi ini seumpama kasir gitu ya. Kalau kasir itu dia hanya boleh buka transaksi, jurnal transaksi aja. Oh, maka kita cari di sini. Di sini kita pilih, tarik menunya. Kita buat namanya, ini ya menunya, transaksi. Transaksi. Lalu jurnal transaksi. Nah, lalu jurnal transaksi. Maka si Susi ini hanya boleh login dan menunya hanya untuk transaksi dan jurnal transaksi saja. Oke, kita coba ya. Operatornya Susi tadi. Kita cek di sini operator Susi. Udah masuk belum Susi ini? Susi Susanti. Oke, Susi. Nah, coba saya logout dulu ya. Ini saya. Lalu saya coba login Datasoft ini. Oke. Namanya Susi. Lalu dia bekerja di unit pusat di Koperasi Tom. Itu contohnya. Passwordnya default. Oke, kita ke login. Oh, salah. Bentar. Nah, maka operator Susi tadi, karena dia kasir, dia menunya cuman input jurnal transaksi aja. Dia nggak bisa masukin anggota atau nyeting jenis simpanan dan lain-lain. Dia menunya hanya jurnal transaksi aja. Ini ya. Oke. Masuk lagi sebagai saya. Masuk ke admin @pusat.com. Oke, masuk ke Koperasi Tom, passwordnya data. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Jadi itu ya. Jadi menu operator juga bisa disetting. Oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan itu tadi seumpama Koperasi Maju Jaya atau punya anggotanya bisa login ke Datasoft JTrans. Nah, sekarang kita coba. Saya mau lihat dulu satu account gitu ya, yang nanti bakalan kita coba login. Seumpama namanya nih, siapa nih? Oh, jangan nih. Oh, cari yang dia anggotanya aktif aja ya. Nanti dia punya simpanan, punya pinjaman, dan lain-lain. Siapa nih? Cari dulu namanya. Contoh nih. Unit SP. Nah, ini. Aryo Tejo Baskoro. Oh, Aryo Tejo. Enggak deh. Yang lain. Contohnya ini nih. Rekom 10038. Ini ya. Nah, ini kita copy dulu. Lalu kita masuk ke, kita logout. Kita masuk ke Datasoft JTrans. Oke, lanjut masuk ke Datasoft JTrans. Nah, untuk masuk ke Datasoft JTrans, itu kita ini harus memasukkan yang pertama kode bank. Bukan kode bank, kode domain. Nah, kebetulan di Datasoft Tom ini, kode domainnya saya dapat adalah 0012. 012. Lalu setelah itu rekomnya berapa?
Lalu kita tinggal masukkan saja passwordnya berapa. Lalu kita klik login. Oh sorry, maaf, saya lupa. Sepertinya belum diaktifkan, gitu ya. Oke, kita masuk dulu. Admin @pusat.top. Kita login. Setelah itu ada master data, account, terus tadi contoh aja deh, kayaknya saya pernah bikin account di sini. Ya Budi, oh ya ini pernah nih. Oke, di sini. Nah untuk mengaktifkannya supaya dia bisa login, kita klik dulu reset PIN dan password. Kita udah tersimpan. Kita cari tahu dulu Setia Budi. Nah ini rekom saya, ini ya. Oke, kita copy. Terus saya sign out, login. Saya login ke Datasoft JTrans.